Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillah, alhamdulillah, syukurlah, la ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka itu, anak-anakku, siswa baru, Madrasah Al-Huda Tarob, tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini, dalam kegiatan masa ta'aruf dan peran madrasah, untuk materi wawasan kemadrasahan, izinkan saya Muhtaram untuk menyampaikan materi madrasah yang pertama. Baik, dan untuk mengawali kegiatan Marsama, mari kita buka dengan bacaan umum kitab. Semoga kegiatan Marsama 3 hari ke depan sukses, lancar, berkah manfaat untuk kita semua. Untuk tujuan itu semua, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa muslimin. Amin. Anak-anakku, untuk materi wawasan madrasahan, nama saya Muhtaram, Matalar Cepati. Untuk sana, Kabupaten Kepala Madrasah di Al-Huda mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang. Untuk sertifikasi lingkungan konseling, alhamdulillah sudah PNS. Untuk pengalaman organisasi banyak. Ini yang bisa ditulis. Baik, untuk mengenal lebih jauh tentang madrasah Al-Huda, kita perlu mengenal visi misi dan tujuan dari Al-Huda Tarob Dalam Harjo. Visi kami adalah terwujudnya peserta didik yang mantap dalam intak, unggul dalam prestasi, dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan itu semua, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, dibuat dalam program. Yang pertama adalah indikatornya visi, kaitan dengan mantap dalam intak, maka kaitkan nanti seluruh siswa Iman Al-Huda dapat menjalankan perintah Allah dan menjadi larangannya. Hafal Asmaul Husna, Tahlil dan Yasin, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terbiasa melaksanakan sholat besar berjamaah. Untuk di madrasah kita menyelenggarakan sholat duha dan sholat duhur secara berjamaah. Untuk tadarus Al-Quran rutin kita laksanakan setiap hari. Bahkan kita ada program namanya program kasih Khatmil Al-Quran setiap hari. Jadi di mana setiap siswa dalam satu pekan itu diwajibkan untuk bisa tadarus Al-Quran 1 juz minimal. Karena masing-masing kelas dibagi, dijadwal setiap pekan sekali dia akan masuk untuk melaksanakan program kasih. Itu bisa membaca 30 juz yang dilaksanakan oleh 2 kelas. Pengalaman tahun kemarin, itu hari ini misalnya sebelumnya, besok 10 is, besoknya lagi 11 MIA, dan seterusnya. Kemudian juga ada gemar bersedekah. Kita ada program namanya program infak harian, di mana anak dibiasakan untuk berinfak, sifatnya rutin setiap hari. Bagi yang mau berinfak silakan, yang tidak juga tidak ada masalah. Yang uang itu nanti digunakan untuk pengembangan madrasah, peningkatan mutu madrasah. Kemudian terbiasa melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Nah, untuk unggul dalam prestasi, harapannya saya naik 100%, nilai UM-nya rata-rata 8. Dan ini kalau sekarang sudah tidak ada UN, ya nanti ada KM, asesmen kompetensi minimal itu ya nilainya baik. Dan meraih juara dalam kompetisi lomba dan apel. Untuk juara nanti kita bahas di belakang. Adapun untuk berakhlakul karimah, program kita adalah terwujudnya generasi umat yang santun dalam bertutur dan berperilaku, dan terciptanya budaya 3S, senyum, salam, sapa, jadi sama warga madrasah. Maka diharapkan siswa kalau ketemu dengan guru ya minimal assalamualaikum, senyum, dan ya bertanya, berkabarin, tidak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk misi, nah, untuk mewujudkan visi tersebut kita jabarkan dalam misi menciptakan manusia Islam berkualitas. Kita sediakan pendidikan yang berkualitas, profesional. Kemudian kita tumbuhkan kultur kerja madrasah yang berbasis pada nilai-nilai keislaman, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan kita menerapkan manajemen berbasis mutu di madrasah. Ada tujuan, harapannya adalah terbiasa berlaku Islami di lingkungan madrasah dan di rumah, dan sekolah memiliki guru yang profesional,
memiliki sarana prasarana yang memadai, dan insya Allah sarana prasarana di Manturuda sudah lebih dari cukup, insya Allah. Kita sudah memiliki 3 gedung ruang aula yang sangat representatif, bisa menampung jumlah siswa untuk mengikuti kegiatan sholat duhur dan duha bersama di lantai 3 sana. Kemudian untuk gedung kita udah punya lantai 2 rata-rata dan 1 yang lantai 3. Lab kita ada lab komputer, ada lab IPA. Kemudian prestasi study tingkatan itu dan pembelajarannya juga kita menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, berbicara tentang sejarah Manturuda, anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwasanya Manturuda ini berdiri di tahun 2005, berlokasi di Jalan Madukoro nomor 8, di RW 8 RW 10 Desa Taruk. Kemudian pada tahun 2005 yang daftar di Manturuda hanya 20. Tahun berikutnya ada 32 dan lagi. Alhamdulillah karena animo masyarakat yang luar biasa, ini tahun 2020-2021 udah 420 dan tahun ini kita bisa 445. Nah, kemudian di tahun 2021 alhamdulillah ini kita sudah bisa melaksanakan wisuda angkatan yang ke-14 sebanyak 122 siswa, dan kita sudah berkomitmen untuk mengembangkan dan memajukan lingkungan madrasah yang mampu mendorong individu dan tanggung jawab, menerima perbedaan, mendorong semangat besar untuk belajar, dan mendukung segenap anggota komunitas untuk menemukan dan memperkuat keahliannya, bakatnya, talentnya, dan kemampuannya. Nah, setiap individu nanti diharapkan menjadi bagian dalam merubah masyarakat global menuju masyarakat yang berkemanusiaan religi. Harapannya. Dan anakku, perlu Pak Torab sampaikan bahwasanya untuk Madrasah Al-Manturuda yang saat ini sedang dikembangkan adalah mulai tahun 2020-2021 kita membuka kelas tahfidz. Meskipun peminatnya kemarin belum banyak, di kelas 10 kemarin ada baru 10 dari target kita 20 anak. Dan tahun ini juga kita akan buka lagi kelas atau program tahfidz. Harapkan nanti kalian yang berminat bisa masuk di kelas tahfidz. Insya Allah tidak akan banyak mengurangi pelajaran dan tidak harus hafal sekian juz, harus sekian juz, tapi bagi yang berminat untuk menghafal Al-Quran, madrasah memfasilitasi. Dan kita sediakan ada beasiswa tahfidz bagi yang hafal 1 juz, 2 juz itu gratis total selama 1 tahun. Dan yang 3 dan 4 juz itu 2 tahun dan 5 juz maka selama melaksanakan pendidikan di Manturuda ini adalah gratis total, kecuali kegiatan studi tour dan akhir sana. Kemudian mulai tahun 2020 Manturuda ditunjuk sebagai salah satu madrasah riset, madrasah unggulan riset bersama 4 MA lainnya se-Kabupaten Grobogan. Kaitan tentang tertib madrasah yang perlu adalah tadi saya sampaikan, kita ada kegiatan organisasi, ada kegiatan Asmaul Husna. Jadi sebelum pembelajaran kita rutin laksanakan pembacaan Asmaul Husna itu di jam 7 sampai dengan 7.10. Kemudian untuk yang kegiatan kasih, khatmul Al-Quran setiap hari itu dimulai di 6.45. Karena dilaksanakan di 2 kelas, ya diharapkan nanti ada sekitar 30 anak yang bisa membaca Al-Quran yang lancar, sehingga selama 30 menit itu selesai kegiatan baca Al-Quran. Semua siswa nanti datang di madrasah itu diharapkan jam 6.55 dan jam 7.15 sudah selesai Asmaul Husna dan sudah mulai siap untuk menerima materi pembelajaran. Kaitan dengan seragam, nah, biasa untuk Jumat Sabtu itu pramuka, Senin Selasa OSIS, Rabu Kamis batik. Alhamdulillah untuk tahun ini kita udah akan mengadakan batik baru. Nah, untuk yang pakaian, putra itu lengan pendek, ikat pinggang, yang disediakan madrasah pakai peci, dan khusus hari Senin dan Selasa pakai dasi. Tidak boleh pakai baju dan celana yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Untuk yang putri pakai baju hem dengan panjang dan tidak boleh dimasukkan. Pakai jilbab ketentuan cuma Sabtu warna coklat, Senin Selasa putih, Rabu Kamis warna biru yang sudah disediakan dapat oleh madrasah. Dan baju lengan panjang, di mana bagian bawah harus menutupi bagian pinggul serta tidak boleh ketat. Itu tertibnya. Kemudian kegiatan setiap desa wajib mengikuti sholat duhur
berjamaah kecuali bagi siswa yang ada udzur syar'i. Nah, anak sekalian, kalau dirinci kaitan dengan hal tadi itu adalah berdirikan madrasah. Madrasah itu ada 4 ciri. Ini ciri akhlak berpakaiannya. Pakaiannya harus pakaian yang bersih, menutup aurat, rapi, sopan. Maka tidak dikenankan laki-laki memakai pakaian yang menyerupai memakai pakaian wanita dan wanita memakai pakaian laki-laki. Karena itu menjadi tersebut. Tapi baru kita atur di tata tertib. Kaitan berbicara, harapkan nanti bicara karena berbadan seorang itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah saat berbicara. Seorang yang memiliki perangai santun akan tercermin lalu ucapan dan perkataannya. Dalam istilah Jawa, kata Jawa mengatakan ajeling diri oleh hati, ajeling rokok oleh pesona. Kaitan ada mendengar, diharapkan siswa madrasah itu ketika mendapatkan informasi dari manapun yang sumbernya belum jelas, maka selalu melakukan tabayun terhadap informasi yang diterima. Tidak mudah share, membagikan informasi yang tidak jelas. Karena itu maaf lagi waktu. Karena kalau itu fitnah, maka kita termasuk yang menyebar fitnah. Maka harapannya siswa madrasah itu ketika mendengar berita, tabayun. Kalau menerima informasi, kita lihat dulu. Kalau kita share ada manfaatnya tidak. Kalau tidak ada manfaatnya sudah. Benar apa tidak kita cek, kalau benar kemudian kita cek lagi ada manfaatnya apa tidak. Kalau tidak ada, dan ingat, sarana pendidikan yang pertama kali adalah lewat mendengar. Itu pendengaran harus normal. Kita jangan suka mendengar yang tidak boleh didengarkan. Kaitan pergaulan remaja, maka diatur untuk tidak boleh khalwat. Berdua-duaan laki perempuan yang bukan muhrim. Karena kita masuk kenakalan remaja. Dan harapannya adalah selektif dalam memilih teman. Karena teman kita itu mengaruhi perilaku kita. Nah, kemudian kaitan dengan struktur pendidik dan tenaga pendidikan, kita sampaikan untuk di Madruda itu, untuk kepala madrasah saya, Muhtaram SAK MSI, kemudian wakil kurikulum Pak Muhammad Lutfi Ali MPD, wakil kesiswaan Pak Selamat Rubus serta utama SPT, untuk wakil humas itu Bapak Teguh Basuki, wakil Sapra ada Pak Teguh Haryanto SPD, dan ada satu lagi maaf yang belum tertulis itu wakil keagamaan, itu Pak Muhammad Bukhari SPDI. Kemudian untuk wali kelas, yang kalian harus tahu adalah wali kelas di kalian, di kelas 10 1, nanti ada yang ulina, ini nanti ditargetkan untuk menjadi kelas tahfidz. Harapannya, kalau nanti terpenuhi untuk siswa yang berminat di program tahfidz. Di sebelumnya 2 ada Pak Teguh Maryanto, di sebelumnya 3 nanti ada Mbak Stian Saima, di 10E1 ada Pak Nur Rahbudin Maksum, dan 10E2 ada Pak Muhammad Nafi. Untuk yang lainnya, ya nanti bisa sambil jalan namanya. Untuk peserta didik, saya sampaikan, tahun awal berdiri, tahun 2005-2006 itu hanya ada 20 siswa, 1 rombel, dan kita ngambil peminatan MIA, IPA waktu itu. Kemudian 2017-18, jumlah kita ada 327, 20 siswa. Tahun 2020 kemarin ada 420, ada 14 rombel, ada 5 di kelas 10, 4 di kelas 11, dan 5 di kelas 12. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah kita ada 14 rombel, jumlah siswanya ada 424. Jadi ada 155 di kelas 10, 154 di kelas 11, dan 115 di kelas 4. Kelas 12. Kemudian untuk peminatan dan program unggulan, di Madruda memiliki 2 peminatan, yakni matematika dan ilmu alam atau MIA, atau familiar dengan nama IPA, dan ilmu-ilmu sosial atau IS, atau mungkin dikenal dengan istilah IPS. Adapun untuk program unggulan di IMA ada 2, yaitu program atau kelas tahfidz dan madrasah riset. Untuk ekstra, Mas Mbak, kita ada banyak sekali. Yang paling menonjol adalah kegiatan ekstra pramuka. Kita udah biasa menjuari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan di Binwil. Ada PMR, ada Rohis, Rohani Islam. Kemudian yang Rohis ini kita berkolaborasi dengan IPNU dan IPNU, sama dengan IPNU dan IPNU.
Kemudian ada ekstra komuter, ada ekstra olahraga. Nah, olahraga ini banyak, ada voli, ada bulu tangkis, takraw, ada lari, kemudian ada pencak silat. Untuk pencak silat sendiri ada dua, ada PSAT dan Pakar Nusa, yang semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Untuk kesenian ada senada. Dan untuk yang akademik, kita ada Olimpiade Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Ekonomi, Geografi, untuk persiapan KSM dan Aksioma, serta kemarin Oskano. Kemudian untuk prestasi kita, alhamdulillah sudah banyak dari mulai KSM mulai 2017 kita sudah biasa menjadi juara di KSM. Ketika masih ada porseni kita juga biasa menjadi juara. Kemudian di tahun 2018 KSM juga kita juara dan selalu bisa mewakili Kabupaten Grobogan. Bahkan kita pernah di Sako ini jadi juara 2 nasional. Dan untuk yang pramuka kita pernah menjadi juara 1 lomba gudeg tahun 2017. KSM tahun 2018 kita juara 2 geografi, juara 3 geografi. Kemudian untuk Olimpiade Sains NO Mapel Fisika kita pernah juara 1 se-Jawa Tengah. Pramuka banyak prestasinya. Kemudian yang ini pramuka semuanya, nanti bisa dibaca, bisa juga dilihat nanti pas kalian datang ke madrasah tatap muka, piala-piala yang sudah kita raih. Dan yang terakhir itu adalah yang 2019 kemarin, itu juara KSM, ini juara 1 ekonomi, kita kemarin berangkat ke Kebumen, dan juara 1-3 fisika. Kita mewakili Kabupaten Grobogan di mapel ekonomi dan fisika, meskipun kita belum bisa juara tingkat provinsi. Nah, ini prestasi yang diraih oleh siswa SD Madruda. Jadi kita tuh insya Allah biasa berprestasi ketika kita mengikuti lomba ajang lomba, baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah, anak sekalian, nah yang terakhir, jadi kalau kita berpendapat bahwa pendidikan itu mahal, waktu kita tersita, lebih baik kita langsung kerja dapat uang, yuk coba bandingkan dengan harga sebuah kebutuhan. Maka kita 3 tahun ini akan ke depan kalian berada di kawasan Todimuko untuk mengasah teman kalian untuk meraih asa, meraih mimpi, meraih cita-cita yang lebih tinggi. Ingat, bohong kerja di Pungkok saja itu harus minimal lulusan MA, SMA, SMK. Kemudian, Mas Mbak, takdir menentukan siapa orang tua kita. Tapi pilihanlah yang menentukan siapa teman kita. Dan temanmu mempengaruhi masa depanmu. Temanmu mempengaruhi akhlak. Dan yang terakhir, ingat Mas Mbak, tujuan menentukan jadi apakah kita kenal. Maka dari sekarang yuk merencanakan hidup kita mau ngapain, kita belajar di MA ini mau ngapain, tata niat kita, karena niat itu adalah innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung dari niat. Nanti kalau ketemu dengan Pak Tarom di kapan-kapan kita akan bahas kaitan dengan rencana masa depan. Kita akan target kapan kita lulus, kapan kita kerja, kapan kita nikah, kapan kita punya rumah, kapan kita punya mobil, kapan kita bisa naik haji dan seterusnya. Itu mungkin yang dapat Pak Tarom sampaikan untuk yang sekilas kaitan dengan sama. Terima kasih dan selamat bergabung di Madruda Tarup bersama kami menggapai asa meraih cita. Nah, selanjutnya silakan kalian menyelesaikan kuesioner yang sudah Pak Tarom sediakan di link nanti yang Pak Tarom share. Itu mungkin anak sekalian, kurang dari lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.